Tirta Smart Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smartizen. Ketemu lagi sama Ica di sini di Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam yang nemenin kamu semua sampai jam 7 malam nanti. And as opening of this session, I have Sabian Gambus. Ya jamaah dari gini Smartizen ya di menit 29 di jam 5 sore. Aku mau nyapa dulu kamu-kamu yang mungkin sekarang lagi mencari-cari takjil untuk buka puasa, ngabuburit gitu ya. Hati-hati di jalan ya. Terus juga semangat cari takjilnya. Karena ini udah masuk puasa ke 25 ya, kalau nggak salah. Ya pokoknya ini adalah momen-momen 10 hari terakhir puasa ya Smartizen anyways, ngomong-ngomong seputar 10 hari terakhir puasa atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pernah dengar gak sih kayak 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh kayak ada spesialnya gitu. Cailah spesial martabak gitu ya. Jadi ada keutamaan 10 hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi pernah juga Ica dengar ada yang namanya keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga di bulan Ramadan gitu. Jadi emang keutamaan bulan Ramadan ini kan buat umat muslim nih emang besar gitu ya Smartizen. Karena pahala maksudku pahala yang diberikan bagi umat muslim yang mau beribadah dan berbuat baik di bulan Ramadan juga dilipat gandakan. Pasti kamu semua pernah denger ya. Dan gak heran juga kalau misalkan di bulan Ramadan ini umat muslim akan memperbanyak ibadah untuk mendapatkan pahala, berlaku dan bersikap baik juga gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini karena pahalanya juga akan dilipat gandakan gitu kan. Tapi nih Smartizen, ada juga hadis yang mengatakan kalau misalkan di bulan Ramadan ada banget keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga gitu. Yang mana di 10 hari pertama Ramadan itu disebutin juga kalau misalkan umat muslim bakalan mendapatkan rahmat. Kemudian di 10 hari yang kedua akan diberikan maghfirah atau tertutupnya dosa-dosa. Lalu di 10 hari yang ketiga akan diberikan pembebasan dari neraka. Tapi bener gak sih ya tentang keutamaan 10 hari pertama ini, 10 hari kedua, terus juga ada 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Ternyata nih Smartizen, setelah Ica berseliweran dan berseluncur di browsing gitu ya di internet, ada salah satu ustadz yang bilang katanya emang ada hadis yang menyebutkan keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan juga 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Tapi hadis ini juga perlu ditinjau lagi, apakah hadis ini sahih atau dhaif. Dan para ulama juga tuh sebenarnya bilang kalau yang benar bukanlah 10 hari pertama diberi rahmat, 10 hari kedua diberi maghfirah, kemudian di 10 hari ketiga diberi pembebasan dari neraka. Tapi sebenarnya di 30 hari di bulan Ramadan atau setiap harinya Allah itu insya Allah memberikan rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari neraka. Ini bulan Ramadan ya, bulan yang spesial gitu ya. Kita mau melakukan hal kecil, hal baik sedikit pun itu akan dilipat gandakan gitu pahalanya. Jadi kalau misalkan ditanya nih, apakah ada pembagian seperti itu? Karena hadisnya dhaif nih, maka perlu banget nih Smartizen kita lurusin bahwa setiap hari itu pasti ada rahmatnya, ada maghfirahnya, dan ada pembebasan dari neraka gitu. Dan Rasulullah juga pernah bersabda bahwa puasa Ramadan itu benteng dari api neraka gitu. Jadi kalau untuk pembagian 10 hari pertama, kedua, ketiga itu masih ada apa ya, ada perdebatan gitu, dan perlu ditinjau lagi gitu hadisnya sahih atau dhaif. Tapi Ica tuh selalu dengar gitu ya Smartizen kalau 10 hari terakhir Ramadan ini tuh spesial banget gitu, yang mana di salah satu malamnya ada malam Lailatul Qadar yang kita nanti-nantikan banget. That's why banyak banget orang di 10 hari terakhir Ramadan itu biasanya melakukan itikaf untuk menemukan dan mencari
malam Lailatul Qadar itu. Ya nggak sih Smartizen pernah nggak sih selama Smartizen menjalankan puasa gitu melakukan itikaf? Apakah pernah gitu? Kalau misalkan Smartizen pernah beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan, boleh dong dibagi, di share ceritanya sama aku, pengalamannya lewat Instagram kita, di DM aja di @diauntirta, atau mau sambil chat bareng sama Ica juga bisa di WhatsApp kita di 081 808 106 106. Kalian masih dengerin Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam barengan Ica di 106 FM di Tirta Smart Energetic. Dan kita masih ngomongin tentang keutamaan 10 hari terakhir Ramadan gitu, yang mana biasanya banyak banget ya orang Indonesia khususnya di 10 hari terakhir Ramadan ini, umat muslim ini melakukan itikaf gitu ya Smartizen ya. Dan for your information aja, jadi itikaf ini adalah salah satu ibadah yang dinantikan umat muslim di bulan Ramadan. Itikaf ini biasanya ramai banget dikerjakan sama kaum muslim sejak 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Kan hari-hari sekarang termasuk ya, ini udah 5 hari lagi gitu ya kita menuju Lebaran insya Allah. Khususnya di Indonesia juga nih, kaum muslim pasti berlomba-lomba ke masjid untuk melaksanakan itikaf, as I said before, yang mana itikaf ini juga fokus untuk beribadah dan menahan diri dari berbagai kegiatan rutin yang biasanya dikerjain gitu. Dan pada umumnya itikaf ini lebih utama dikerjakan oleh kaum laki-laki ternyata nih Smartizen. Tapi santai yang cewek-cewek, jangan panik ya. Kalau kamu bertanya-tanya gimana dengan perempuan, gimana hukumnya melaksanakan itikaf. Nah, berdasarkan informasi yang aku temuin, yang aku cari-cari dari Ustadz Adi Hidayat, ini beliau pernah menjelaskan secara gamblang hukum dan ketentuan itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan hukum itikaf ini adalah sunnah muakkad nih Smartizen katanya. Kemudian Ustadz Adi juga menjelaskan hukum sunnah tersebut berlaku bagi semua umat muslim, termasuk juga muslimah dong pastinya, yang pastinya dijalankan dengan syariatnya. Dijelasin juga sama Ustadz Hadi Hidayat nih, hukum itikaf ini juga berlaku bagi muslimah yang memiliki waktu luang sesuai ketentuan syariatnya. Ingat, yang memiliki waktu luang gitu ya Smartizen, ini bagi muslimah. Sementara untuk kaum laki-laki, itikaf di masjid ini nggak ada persoalan gitu, nggak ada perdebatan gimana-gimananya gitu. Tapi kalau kamu masih bingung juga, ternyata untuk kaum perempuan ini seenggak-enggaknya punya 3 syarat yang sudah disepakati oleh ahli fikih. Kalau menurut Ustadz Hadi Hidayat, ini yang pertama nih ya Smartizen, terbebas dari fitnah. Fitnah di sini artinya bila kita gitu ya cewek-cewek itikaf di masjid, jangan sampai menimbulkan fitnah. Misalnya suaminya ada di rumah tapi istrinya ke masjid gitu ya, gitu. Kalau misalkan istrinya itikaf sendirian di masjid, itu nggak diperkenankan. Paling enggak harus ada mahramnya juga nih Smartizen, yang juga menemani kita gitu ya kaum wanita, dan bisa memberikan rasa aman, termasuk juga keamanan dalam berpakaian. Jangan sampai menampilkan pakaian yang tidak baik dilihat oleh orang gitu ya, apalagi oleh kaum yang bukan mahramnya, menampilkan aurat gitu misalnya. Jadi syarat yang pertama itu harus terbebas dulu dari fitnah. Yang kedua harus ada di tempat yang aman juga gitu. Di masjid nih ya, untuk kaum perempuan harusnya ada tempat khusus gitu loh. Jadi kaum perempuan juga nggak bercampur dengan kaum laki-laki ketika beriktikaf. Pastikan juga ada sekat yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki untuk melihat kaum cewek-cewek ya, kaum perempuan, kaum muslimah gitu. Itu definisi dari tempat yang amannya. Dan syarat yang terakhir, which is syarat yang ketiga, tidak ada kewajiban di rumah yang berlaku khusus untuk perempuan. Karena kalau kata-kata Ustadz Adi Hidayat, pada dasarnya lebih dari itikaf, perempuan itu punya banyak banget kewajiban di rumah. Misalnya kalau ada busui ya, ibu menyusui, nah menyusui anak dan juga mengurusi rumah tangga tuh jadi lebih menjadi kewajiban di rumah gitu. Karena ini juga dijelaskan di hadis Al-Bukhari,
nomor 2996 ya, yang artinya jika seorang hamba memiliki udzur atau safar bila suatu ibadah biasanya dikerjakan maka pahalanya tetap ada gitu. Jadi kalau misalkan cewek-cewek nih kaum muslimah mau melakukan itikaf, it's okay, nggak apa-apa, boleh banget juga, tapi seenggak-enggaknya memenuhi 3 syarat yang udah Ica kasih tahu tadi. Pun kalau misalkan kita nggak bisa melakukan itikaf, tidak ada spare waktu atau waktu luang untuk melakukan itikaf gitu ya, masih banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rahmat di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kayak misalnya kita membaca Al-Quran gitu kan, membimbing anak-anak di rumah. Kalau smartizen di rumah udah punya anak, atau smartizen yang punya adik ya, bantu orang tua untuk menemani atau membimbing adik-adiknya di rumah, menyediakan buka puasa, menyediakan keperluan rumah tangga yang lainnya. Banyak banget deh pokoknya hal-hal baik yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini, walaupun kita tidak bisa melakukan itikaf. Toh apapun yang kita lakukan, hal-hal baik sekecil apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Disibukkan ya, dipenuhi hari-hari terakhirnya dengan senantiasa beribadah gitu ya. Kemudian juga ada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Yang artinya mengencangkan ikat pinggang di sini itu Nabi Muhammad SAW ini bersungguh-sungguh banget smartizen dalam beribadah dan juga menjauhi istri-istrinya dulu gitu. Jadi beliau tidak mau berhubungan dulu dengan istri-istrinya di malam-malam 10 hari terakhir gitu. Pokoknya dipenuhin deh hari-harinya, malam-malamnya dengan selalu beribadah kepada Allah gitu. Karena barang siapa menegakkan salat malam pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan mengharap balasan dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi emang di 10 hari terakhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar gitu ya, yang mana kita nggak tahu tuh malam Lailatul Qadar nih jatuhnya di tanggal yang mana nih, di hari keberapa nih di 10 hari terakhir Ramadan. So that's why banyak banget orang-orang yang mencari-cari malam Lailatul Qadar ini dengan beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan gitu kan. Yang tadi aku udah kasih tahu juga ke smartizen semua tentang gimana caranya melakukan iktikaf, atau gimana juga cewek-cewek atau muslimah-muslimah melakukan iktikaf, syarat-syaratnya bagaimana gitu ya. Karena memang kita juga nggak tahu tuh kapan malam Lailatul Qadar itu datang gitu. Dan ada juga hadis dari Imam Bukhari yang mengatakan kalau carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ketika kita semua nih smartizen mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu ya, hal ini juga sama aja dengan mendapatkan pahala kebaikan 1000 bulan. Aku yakin banget kamu sering banget dan pernah juga dengar kalimat-kalimat yang tadi aku bilang gitu ya, kalau malam Lailatul Qadar tuh lebih baik dari malam 1000 bulan. Waduh, mantap banget nggak tuh ya. Terus gimana nih, apa aja yang amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari keberkahan, terus juga mencari dan mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu ya smartizen. Bisa dengan cara yang pertama memperbanyak baca Al-Quran pastinya ya, karena menurut Imam Nawawi membaca Al-Quran di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini lebih baik dilakukan di akhir malam daripada awal malam, dan membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari adalah saat setelah salat subuh. Abu Bakar Syata juga menambahkan nih smartizen, membaca Al-Quran di malam hari lebih utama daripada di siang hari karena lebih fokus. Bener juga lagi ya, takut-takutnya gitu ya kalau siang-siang itu handphone bunyi terus gitu ya notifikasinya, atau ada kesibukan lain gitu. Jadi membaca Al-Qurannya tuh jadi agak kurang fokus kalau siang-siang. Dan membaca Al-Quran ini juga merupakan upaya untuk berbincang ya kan ya, berbincang dan juga berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga membaca Al-Qur'an
dengan membaca Al-Quran, maksudku, akan mendapatkan berbagai keistimewaan seperti hidup lebih bahagia, selamat dari hisab di hari mahsyar, aduh amin banget nih ya Allah, mendapat rahmat Allah di hari pembalasan, dan mendapatkan petunjuk sehingga tidak akan tersesat insya Allah. Aduh mau banget gak sih, apalagi nih dicarinya di 10 hari terakhir Ramadan gitu, yang semoga saja ketika kita menjalankan amalan ini pas juga tuh ketemu mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Dan bukan cuma memperbanyak baca Al-Quran aja, pastinya juga mengerjakan salat malam nih Smartizen. Menghidupkan malam-malam bulan Ramadan juga dilakukan dengan mengerjakan qiyamul lail atau salat malam berupa salat tahajud, seperti hadis yang hadis riwayat Aisyah, yaitu aku selalu menyaksikan beliau beribadah selama Ramadan hingga menjelang subuh. Kamu juga nih ya Smartizen bisa mengerjakan sholat tarawih selesai sholat isya gitu kan ya. Biasa kita sholat tarawih setelah sholat isya, habis itu ditunda dulu nih sholat witirnya untuk dikerjakannya setelah sholat tahajud, karena witir itu kan adalah sholat penutup gitu. Atau bisa juga dengan kalau misalkan sholat witirnya udah dikerjain setelah tarawih, terus nantinya kamu sholat tahajud, ya sudah witirnya tidak usah dikerjakan, karena menurut Nabi juga bersabda tidak ada 2 witir di dalam satu malam gitu. Jadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan ini, di malam-malam 5 harian lagi apalagi ya, dan bentar lagi lebaran, adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran dan mengerjakan sholat malam gitu ya Smartizen. Aduh, semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana pahalanya lebih baik dari malam 1000 bulan gitu ya. Bukan cuman mengharapkan malam Lailatul Qadar gitu Lailatul Qadar aja gitu kan ya, tapi dengan kita selalu semakin rajin menjalankan apa-apa amalan-amalan yang selalu dianjurkan oleh Allah, itu juga kan menjadi salah satu jalan menuju surganya Allah. Seperti satu musik dari Neon Junior, Jalan Surgamu.